Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman Winsi Samarinda, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan kita diberi kesempatan umur panjang, kesehatan, keimanan, keislaman kita, keisanan kita sampai ke hari yang ke-12. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, terampuni segala macam dosa, kesalahan, dan meraih Lailatul Qadar, dan selepas Ramadan yang kita lalui nanti menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sangat mencekam, orang meninggal setiap saat, sehingga tidak cukup tenaga untuk menguburkan orang yang sudah mati, ya. Nah, respon yang terjadi di kalangan masyarakat awal itu ada dua. Yang pertama, yang istilahnya mementingkan diri atau kepentingan diri sendiri. Al-Maghrizi, ya, sejarawan Islam, kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Al-Maghrizi cukup banyak didiskusikan karena materi-materi sejarah yang dia tulis banyak terkait dengan ekonomi Islam, tapi pada kasus pandemi atau wabah ini juga ternyata banyak informasi yang bisa kita dapatkan, ya. Di sana Al-Maghrizi menggambarkan bahwa karena banyaknya orang meninggal, kemudian profesi penggali kubur itu menjadi profesi yang sangat menguntungkan saat itu, ya. Menjadi profesi yang sangat menguntungkan. Karena kenapa? Ya, jumlah orang yang meninggal sangat banyak dan mereka perlu untuk dikubur sesuai dengan syariat Islam. Tapi, ya, ini yang kita lihat respon yang pertama yang lebih mementingkan kepada diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan bersama. Ada di kalangan para penggali kubur ini kemudian yang demi mengejar keuntungan, kemudian mereka melaksanakan tugasnya asal-asalan. Mungkin lubangnya tidak terlalu dalam digali, kemudian juga tidak ditutup dengan secara baik dan sebagainya. Kemudian yang terjadi apa? Al-Maghrizi menggambarkan, ya, menjadi peristiwa yang biasa saat itu di Kairo, kemudian melihat binatang seperti anjing, ya, lalu lalang dengan membawa bagian-bagian tubuh manusia. Karena itu tadi, kuburan tidak digali dalam, kemudian tidak ditutup dengan selayaknya, sehingga digali oleh binatang, termasuk di sini anjing. Nah, kondisi ini seperti yang disampaikan itu menimbulkan dampak psikososial yang sangat mencekam bagi kehidupan masyarakat seperti itu. Banyak hal-hal yang kemudian, ya, menyebabkan stres atau ketekanan kejiwaan yang kalau umpamanya umat Islam pada saat itu mereka tidak kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis, seperti bahwa mengembalikan bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan dan sebagainya, itu bisa, ya, mempengaruhi mereka juga walaupun mereka tidak terkena dampak langsung dari COVID ini. Jadi itu yang pertama, ya. Jadi dampak respon individu Muslim pada saat itu yang kebetulan tidak memahami bahwa bencana itu bagian dari rencana Allah, sunnatullah yang harus kita jalani dengan sabar. Kemudian dia hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, mau mengambil selamat untuk diri atau keluarganya, padahal nanti juga akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi komunitas secara umum, karena seperti yang digambarkan oleh Nabi, ya, Muslim itu adalah yang selamat Muslim yang lain atau orang yang lain dari mulut dan perbuatannya. Nah, bagaimana, ya, masyarakat Kairo saat itu akan bisa meminimalisir wabah jika kemudian, ya, itu tadi bagian-bagian tubuh yang sudah terinfeksi itu tercecer di mana-mana. Nah, kalau kita refleksikan dengan kehidupan kondisi yang kita hadapi pada wabah COVID ini mungkin kurang lebih sama. Ada sebagian dari kita yang menumpuk alat-alat kesehatan seperti masker, sehingga tenaga kesehatan yang lebih membutuhkan, ya, menghadapi langsung korban COVID, kemudian mereka ala kadarnya menangani. Mereka tidak punya masker KN95. Nah, kita menghadapi hal itu seperti itu.
atau kemudian orang yang menghembuskan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi, seperti bahwa COVID bisa diatasi dengan meminum ini itu ya, karena untuk kepentingan pribadi, dagang, dan motivasinya macam-macam ya. Tapi ya itu tadi, karena motivasi responnya itu adalah untuk kepentingan diri, menyelamatkan diri dari wabah ini, ya, yang penting saya selamat. Akhirnya apa ya, kita bersama-sama akhirnya mungkin tidak bisa selamat. Alhamdulillah kita bisa selamat seperti saat sekarang. Karena itu tadi ya, jadi kurang lebih responnya, walaupun kita terpisah beberapa abad ya, tapi apa yang dilakukan oleh umat Islam saat itu dan juga yang dilakukan oleh umat Islam atau orang di Indonesia atau di seluruh dunia pada saat menghadapi COVID kurang lebih mirip-mirip. Lebih ada yang mementingkan ya, ada yang mementingkan kepentingan diri pribadi. Kalau di luar negeri kita lihat di sana, mungkin bagi kita itu hal yang lucu ya, tapi bagi mereka karena ke kamar mandi ke belakang itu penting menggunakan tisu toilet ya, jadi kemudian terjadi penumpukan tisu toilet sehingga kosong gitu di supermarket. Nah di Indonesia juga kurang lebih sama. Pada awal-awal ya masker susah dicari, kemudian juga ada orang yang menghembuskan informasi yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi dengan mengatakan ini biasa diatasi dengan mungkin jahe merah, bisa diatasi dengan meminum susu beruang dan sebagainya. Kemudian yang terjadi yaitu tadi masyarakat panik dan kemudian berusaha untuk mendapatkannya. Padahal dengan melakukan tindakan seperti itu ya akhirnya kita sama-sama juga membahayakan diri kita sendiri. Karena bagaimana kita mau istilahnya meminimalisir wabah virus kalau umpamanya kita tidak menjaga jarak ya, kontak fisik, gontok-gontokan untuk demi mendapatkan barang yang dianggap bisa menyembuhkan atau mencegah tadi. Nah, tapi ya pada sisi yang lain, wabah pes atau sampar yang terjadi di Mediterania Islam ini dengan latar belakang Kairo ini juga memunculkan jiwa-jiwa sosial di kalangan umat Islam yang mungkin terinspirasi dengan ajaran Islam tentang derma, berbuat baik dan sebagainya. Jadi di dalam sejarah itu diceritakan ada seorang ustadz ya, yang saat itu karena wabah dia meninggalkan wilayah tempat dia tinggal karena berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi kemudian karena wabah itu makin menjadi ya, akhirnya dia memutuskan mungkin itu pilihan pribadi, mungkin juga berdasarkan informasi bahwa sepanjang dia melakukan ini dia tidak akan terinfeksi, dia memutuskan kembali untuk memberikan edukasi ya, khutbah, ceramah kepada masyarakat tentang wabah tadi itu. Paling kurang dari aspek ajaran agama bahwa kita harus sabar menghadapi ini dan kita harus bersama-sama menghadapi ini, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi itu. Jadi sejarah berulang ya, dan kita akan bisa berhasil ya melewati apapun jika kita belajar dari sejarah. Nah, dari pelajaran sejarah yang kita dapatkan dari umat awal Islam ya, yang menghadapi wabah pes di Mediterania Islam latar belakang Kairo abad ke-8 sampai ke-19 waktu itu ya, kita bisa melihat kurang lebih pola-polanya mirip, kurang lebih sama, dan ya mereka akhirnya bisa berhasil yaitu tadi karena ada sikap sosial ya, berderma, membantu orang yang kesusahan, dan kita juga sudah juga menyaksikan munculnya ya sikap-sikap sosial yang mungkin agak mulai terabaikan. Jadi kayak seperti peduli tetangga pada kondisi COVID-19, ketika ada tetangga kita sakit, kita secara sukarela ya membuat list siapa yang akan mengirim makanan, mengirim vitamin ya tanpa dikomando ya, walaupun kemudian ada RT atau RW yang mengomando. Jadi itu. Nah, yang kedua yang perlu kita bahas dari sejarah Islam ya terkait dengan wabah pes, bagaimana cara mereka mengatasi dampak psikososial dari wabah pes tadi. Nah,
Ibnu Hajar al-Asqalani ya dalam sebuah tulisannya itu menyebutkan bahwa ada beberapa contoh sikap positif dan sikap resilient ya, tahan banting selama wabah parah. Itu mendorong orang untuk melepaskan diri dari harapan palsu, untuk memperbaiki perilaku mereka, untuk bangun dari rasa puas diri dan mempersiapkan perjalanan mereka ke akhirat. Ibnu Hajar ya kemudian itu menggambarkan beberapa orang mulai memperbaiki hubungan mereka dengan sesama, mungkin dulu tidak bertegur sapa atau mungkin musuh ya, kemudian karena wabah itu dan mereka menyadari bahwa mungkin hidup kita tidak akan lama lagi, jadi apa yang belum selesai dunia kita perbaiki. Jadi kemudian lahir ya sikap-sikap untuk menjalin hubungan sosial kembali ya dengan tetangga, dengan musuh, membuat orang lebih bersikap lemah lembut kalau sebelumnya orang tidak sabar, kasar ya dan sebagainya. Nah, itu adalah ya lahir dari ajaran Islam dan kemudian dimanifestasikan oleh umat Islam. Ada ya sebagian umat Islam kemudian yang memanifestasikan seperti itu, bahwa cara mengatasi wabah yang tidak bisa kita ketahui dan kontrol ini pada saat itu adalah kita memperbaiki pertama hubungan kita dengan sesama, kemudian juga ada juga yang menulis di sini bahwa ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, karena mungkin selama ini kita lalai ya dan kemudian terlena dengan kehidupan dunia, dan sekarang kita diberi kesempatan ya, kita terasing dari lingkungan sosial kita karena yaitu tadi kita dibatasi aktivitas yang sama dengan yang dahulu, orang takut untuk kontak. Nah, kurang lebih sama juga dengan sekarang, walaupun mungkin kondisinya sudah makin membaik sekarang. Nah, tapi pada saat-saat mungkin wabah kedua, gelombang pertama dan ketiga, kita betul-betul merasa terisolasi dari lingkungan sosial. Pada saat Ramadan pertama harusnya kita tarawih ya, atau kemudian berbuka bersama, bahkan sampai ada aturan yang dari pemerintah yang melarang untuk mencegah itu. Nah, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari keterasingan sosial, isolasi sosial? Manusia adalah makhluk sosial, tapi pada kondisi pandemi ini kita malahan terasing secara sosial, hanya bisa dengan diri atau keluarga kita. Ya itu tadi, masyarakat ya awal Islam itu kemudian menggambarkan, terutama para ulamanya, bahwa ini adalah kesempatan bagi kita untuk introspeksi dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, karena selama ini mungkin kita ya sibuk dengan urusan duniawi. Nah, mungkin itu ya sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembacaan saya terhadap sejarah awal Islam, bagaimana masyarakat Mediterania Islam ya latar belakang Kairo pada abad ke-8 itu mengalami wabah pes atau penyakit sampar, dan kita refleksikan dalam kondisi kita sekarang, dan mudah-mudahan ya jika umpamanya varian baru kemudian muncul, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita alami 2 atau 2 tahun terakhir, dan juga belajar dari masyarakat Islam di era awal Islam ya, yang berhasil melalui wabah yang juga mereka tidak pahami sebelumnya. Demikian, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa, Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Bapak Al-Fitri yang telah menyampaikan materi kajian zuhur pada kesempatan ini, yang telah mengangkat tema cukup unik, mengambil sejarah dari sebuah wabah di Kairo, wabah pes waktu itu, dan menghasilkan sikap-sikap dari setiap individu, di antara sikap negatif dan sikap positif. Di antara sikap negatifnya adalah mengambil keuntungan dari sebuah musibah. Tapi bagi orang-orang beriman selalu berpikiran positif, kemudian dari setiap peristiwa adalah rencana dari Allah, dan pelajarannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengambil pelajarannya dan selalu memperbaiki diri dari sebuah peristiwa atau bencana yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga kehadiran kita di zuhur kali ini, di kajian zuhur ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita insya Allah masih berlanjut sampai Selasa, Rabu, dan Kamis, dan nanti insya Allah Jumat akan ditutup dengan kajian tafsir bersama Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Muhammad Nasir. Kepada seluruh jamaah warga kampus dimohon untuk bisa menghadiri setiap kajian zuhur yang diselenggarakan selama program Berkah Ramadan di kampus UNSI Samarinda. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.